Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bapak harap kabar kalian hari ini sungguh sangat luar biasa dan sangat bersemangat untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, bersama-sama dengan Pak Sigit, hari ini kita akan membahas materi ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang energi. Ini merupakan rangkuman dari pembelajaran dari buku tematik 4A. Oke, langsung saja untuk bagian selanjutnya. Kita akan simak bersama-sama rangkumannya. Nah, ketika ada yang poin-poin yang sangat penting, boleh anak-anak catat di buku PS3. Bisa ya? Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari proses pembelajaran ini, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan macam-macam sumber energi panas dan cara perpindahan panas. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjelaskan macam-macam sumber energi bunyi dan perlambatan bunyi. Kemudian yang keempat, menjelaskan macam-macam sumber energi gerak. Yang kelima, menjelaskan perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Kemudian contoh energi itu ada energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi listrik, energi kimia, energi alternatif, dan masih ada lagi yang lainnya ya, nanti boleh anak-anak cari. Oke ya, untuk bagian berikutnya, manusia itu memerlukan energi untuk bergerak. Coba kalian bayangkan, ketika kalian belum memakan atau memberi asupan makanan ke dalam tubuh, ketika akan melakukan sebuah aktivitas, pasti kalian akan merasa letih atau lemas. Nah, berbeda halnya ketika kalian sudah makan. Nah, kalian pasti akan merasa bersemangat dan memiliki tenaga. Nah, dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sumber energi manusia itu berasal dari makanan yang dimakan. Nah, ketika sudah makan, pasti tubuh akan bertenaga atau tidak lemas ataupun tidak letih lagi ya. Oke, untuk berikutnya, energi panas. Sumber energi panas yaitu energi panas yang dapat mempengaruhi suhu benda menjadi lebih tinggi. Nah, energi panas disebut juga dengan kalor. Kemudian untuk sumber energi panas terbesar di bumi yaitu adalah matahari. Kemudian penemu dari energi panas itu adalah James Prescott Joule. Nah, orangnya seperti ini. Nah, sekarang aku harus tahu penemu energi panas adalah James Prescott Joule. Nah, ketika nanti keluar di soal ulangan ataupun soal latihan, nanti anak-anak dapat menyebutkan siapa penemu dari energi panas, yaitu James Prescott Joule. Nah, untuk contoh sumber energi panas. Nah, ini ada gambar yang pertama. Ini apa, anak-anak? Nah, betul. Ini adalah matahari. Nah, ketika kita berada di luar ruangan, ketika matahari bersinar sangat terik, pasti kita akan merasa kepanasan. Kemudian yang kedua ini,
ada gambar nyala api kompor. Nah, begitu halnya ketika kita dekat dengan nyala api kompor, pasti tubuh kita akan terasa panas ya anak-anak ya. Nah, kemudian ada contoh sumber energi panas yang lainnya, yaitu setrika, kemudian hair dryer, magicom, oven. Nah, masih ada banyak lagi ya, nanti boleh anak-anak cari, kemudian setelah ketemu nanti boleh ditulis di buku PS 3 atau PS IPA ya. Nah, energi panas itu juga dapat terjadi karena adanya gesekan antara dua benda. Nah, contoh aktivitasnya seperti ini. Nah, yang pertama itu ketika kita sedang menggosokkan kedua telapak tangan. Nah, telapak tangan akan terasa lebih hangat ya. Nah, ini dapat anak-anak lakukan ketika merasa kedinginan. Nah, kita dapat menggosokkan kedua telapak tangan kita supaya terasa lebih hangat. Kemudian yang kedua, itu bisa pada benda yaitu batu. Ketika kita menggosokkan kedua permukaan batu, pasti akan terjadi sumber energi panas. Nah, kalau batu yang khusus pasti dapat menghasilkan api juga. Nah, ketika berada di hutan, ketika tidak punya korek api, nah itu dapat memanfaatkan batu untuk digosokkan sehingga menghasilkan nyala api. Nah, kita tadi sudah tahu sumber-sumber energi panas. Nah, dari sumber-sumber energi panas tadi, nah kita dapat menyimpulkan manfaat dari sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada mengeringkan pakaian. Dan yang kedua, untuk proses mengolah bahan makanan atau memasak. Kemudian, untuk menghangatkan suhu tubuh. Kemudian, mengeringkan hasil panen bisa berupa ikan, padi, bahan makanan lainnya. Nah, ketika kita misalnya memiliki banyak panenan, nah, supaya bertahan lama itu dapat dikeringkan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh para nelayan ataupun para petani. Kemudian untuk manfaat yang terakhir itu dapat membantu petani garam dalam proses pembuatan garam. Nah, sudah tahu ya manfaatnya. Nah, 3 cara perpindahan energi panas. Yang pertama itu konduksi atau hantaran panas. Nah, perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zatnya. Ini pengertian dari konduksi. Nah, untuk contohnya, yang pertama, ujung sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk air yang panas. Nah, ketika kita sedang mengaduk air teh, misalnya air teh yang masih panas, kita menggunakan sendok logam, pasti ujung sendok yang kita pegang itu akan terasa panas atau hangat ya. Kemudian yang kedua, plat besi dipanaskan di atas lilin. Nah, perpindahan panas yang terjadi pada besi itu adalah contoh konduksi. Kemudian untuk jenis perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi atau disebut juga aliran panas, adalah perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti
perpindahan partikel-partikel zatnya. Nah, contohnya yaitu ketika merebus air di dalam panci, air yang sudah panas akan bergerak ke atas sehingga seluruh air menjadi panas. Nah, itu dapat kita lihat pada gambar yang ada di tengah itu. Kemudian, jenis perpindahan panas yang ketiga yaitu radiasi atau disebut juga pancaran panas, adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Nah, contohnya dapat kita lihat di bagian sebelah kiri. Itu udara di sekitar api unggun terasa panas, menunjukkan perpindahan panas secara radiasi. Kemudian yang kedua, panas matahari sampai ke bumi. Nah, dapat kita lihat pada gambar ketika Melati dan ibunya yaitu Bu Ratih sedang menjemur pakaian yang baru saja dicuci. Nah, pada sore harinya itu pakaian dapat kering kembali. Nah, itu membuktikan bahwa proses perpindahan panas yang terjadi yaitu adalah radiasi. Kemudian, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Panas dalam tubuh merupakan hasil pembakaran yang kita makan. Kemudian, contoh benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi panas. Nah, dapat kita lihat ya, di sini ada 8. Yang pertama itu ada setrika, magicom, kemudian oven, hair dryer, kompor listrik, dispenser, solder, dan pemanggang roti. Nah, dari bagian kanan itu ada contoh gambarnya, itu ada setrika, kemudian magicom, dan satu lagi yaitu hair dryer yang paling kanan. Kemudian contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang pertama, memasak nasi menggunakan kompor listrik. Kemudian yang kedua, menyetrika pakaian yang awalnya kusut menjadi lebih rapi ataupun halus. Kemudian yang ketiga, mengeringkan rambut dengan menggunakan hair dryer. Ketika baru saja keramas, itu biasanya dapat dikeringkan dengan menggunakan alat yaitu berupa hair dryer. Kemudian energi bunyi. Nah, ini kita akan membahas tentang energi bunyi. Bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Proses terjadinya bunyi sehingga dapat didengar di telinga manusia. Itu yang pertama adalah bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Kemudian yang kedua, getaran suatu benda itu mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Kemudian, getaran menimbulkan gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu merambat dan akhirnya terdengar di telinga kita. Nah, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, ini pasti anak-anak sudah tahu ya. Di kelas 3 kalian sudah mempelajari tentang ini. Nah, kita bisa membahasnya lagi. Nah, di sini bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Disebut juga dengan sumber bunyi. Nah, contohnya ada di sebelah kiri itu. Pita suara bergetar ketika berbicara. Kemudian senar gitar yang dipetik itu akan menghasilkan bunyi. Nah, untuk contoh yang lainnya, ketika seseorang membunyikan alat musik tradisional yaitu gamelan. Nah, kalau di sini itu ada contohnya yaitu gambar bonang ya anak-anak ya. Nah, bonang ini berasal dari mana? Nah, dari Jawa Tengah atau Yogyakarta juga ada. Nah, gamelan ketika dipukul itu akan menghasilkan
energi bunyi. Nah, cepat rambat bunyi itu disebut juga dengan kecepatan suara. Bunyi lebih cepat merambat melalui benda padat. Nah, satu kali getaran atau gerakan ya, ini maksudnya ya. Satu kali gerakan bolak-balik disebut satu getaran. Kemudian banyaknya getaran dalam 1 detik itu disebut frekuensi. Yang dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri di situ. Ketika memberikan ini ya, tekanan pada penggaris. Nah, satu kali gerakan bolak-balik itu disebut dengan satu getaran. Nah, ini dapat kita lihat berbagai macam sumber bunyi, yaitu ada kicauan burung, kemudian radio, kemudian pita suara. Kemudian yang keempat itu ada laptop, kelima ada suling, dan yang keenam itu ada gitar. Nah, untuk perubahan energi listrik menjadi bunyi. Contoh benda yang mengalami perubahan energi listrik menjadi bunyi, yaitu yang pertama ada radio, yang kedua laptop, yang ketiga itu ada handphone, dan yang keempat ada televisi. Nah, ini anak-anak pasti sudah tahu wujudnya ya, tidak perlu Pak Sigit tampilkan ya. Oke. Untuk berikutnya, energi gerak. Tadi kita sudah mempelajari energi panas dan energi bunyi. Ini dapat kita lihat pada energi gerak. Ya, contoh benda yang mengalami perubahan energi listrik menjadi gerak. Yang pertama ada kipas angin. Yang B itu mobil-mobilan. Yang C blender. Yang keempat ada mixer. Mixer ada di sebelah paling kanan itu ya gambarnya ya. Kemudian yang kelima itu ada mesin cuci. Yang keenam itu ada mesin dinamo. Nah, untuk berikutnya, model kincir angin itu dapat dibuat dengan baling-baling kertas. Kemudian kincir angin dapat bergerak karena adanya energi yang berasal dari angin. Nah, kita akan belajar tentang jenis listrik. Jenis listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu listrik dinamis dan listrik statis. Nah, kita akan bahas satu persatu pengertiannya. Yang pertama, listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Biasanya disebut juga dengan arus listrik. Nah, ini contohnya itu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita gunakan di rumah itu termasuk dalam listrik dinamis. Jadi PLN itu menggunakan listrik dinamis untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan, sehingga listrik yang disebarkan oleh PLN itu termasuk listrik dinamis karena dapat bergerak atau mengalir dari rumah ke rumah yang lainnya. Oke, untuk yang kedua itu ada listrik statis, adalah listrik yang tidak bisa mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini kebalikan dari listrik dinamis ya. Listrik statis itu tidak bisa mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, pada saat kita menggosok-gosokkan penggaris plastik pada rambut, kemudian setelah itu diletakkan di atas potongan kertas, maka potongan kertas tersebut akan bergerak. Jadi potongan kertas itu akan bergerak ke atas, ke bawah, ke arah penggaris plastik yang sudah digosok-gosokkan di rambut tadi. Jelas ya? Kita lanjutkan. Kemudian untuk catatan tambahan, ini ada beberapa istilah atau singkatan ya. Yang pertama itu ada PLTA, singkatan dari pembangkit listrik tenaga air.
Kemudian PLTU, itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian yang selanjutnya itu ada PLN, singkatan dari perusahaan listrik negara. Kemudian PLTN, itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau yang selanjutnya itu ada PLTS, itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari ya, ini ya maksudnya ya. Oke, silahkan poin-poin yang penting anak-anak catat. Kemudian ketika akan menghadapi ulangan nanti sudah siap dengan materi yang sudah ditulis. Oke ya. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran IPA hari ini. Semangat dalam melanjutkan pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan langsung ke Pak Sigit. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.